Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyatul Munawwaroh, biasa dipanggil dengan sebutan Bu Cici selaku guru BK di MAN 2 Pamekasan. Di sini saya akan menyampaikan sekaligus menjelaskan tata tertib yang ada di MAN 2 Pamekasan. Akan tetapi sebelum saya membacakan tata tertib MAN 2 Pamekasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tata tertib itu dan apa tujuannya. Tata tertib adalah peraturan-peraturan yang wajib ditaati atau dilaksanakan dalam bentuk untuk menjalankan sebuah kedisiplinan. Akan tetapi jika tata tertib itu dilanggar, otomatis akan mendapatkan sebuah hukuman. Nah, tujuan dari tata tertib itu sendiri yaitu agar semua warga sekolah atau madrasah mengetahui apa tugas, hak, dan kewajiban serta melaksanakan dengan baik sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Itu yang dimaksud dengan tujuan tata tertib. Nah, di sini saya akan menyampaikan 4 poin. Poin pertama itu adalah kewajiban siswa dan siswi. Terus poin kedua itu larangan siswa dan siswi. Poin ketiga itu hak siswa dan siswi, dan poin yang terakhir itu adalah sanksi untuk siswa dan siswi. Kita bahas poin yang pertama yaitu kewajiban siswa dan siswi. Di sini terdapat 15 poin kewajiban siswa dan siswi. Yang pertama itu taat dan hormat kepada kepala madrasah, guru, dan karyawan di lingkungan madrasah. Terus poin yang kedua itu hadir di madrasah selambat-lambatnya 5 menit sebelum bel masuk. Jadi semua siswa hadir ke sekolah, datang ke sekolah 5 menit sebelum bel masuk. Jika kurang dari 5 menit, jika lebih dari 5 menit maka akan dinyatakan terlambat datang ke sekolah. Terus yang ketiga, mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang keempat, siswa yang terlambat harus melapor ke ruang BK. Nanti biasanya setelah dapat laporan dari ruang BK, setelah melapor ke ruang BK itu mendapatkan surat keterangan. Apa gunanya? Nah, gunanya surat keterangan yang dari BK itu yaitu agar mendapatkan izin masuk ke kelas untuk mengikuti proses belajar mengajar. Terus yang nomor 5, siswa berhalangan hadir karena sakit atau ada kepentingan yang sangat mendesak harus memberitahu atau mengirim surat pemberitahuan yang diantar oleh orang tua. Jadi jika ada siswa maupun siswi yang tidak masuk sekolah, baik itu izin, sakit, itu wajib dari wali sendiri yang mengantarkan surat izin ke sekolah. Tidak boleh dititipkan ke teman, bahkan tidak boleh dititipkan ke teman sekelas, itu tidak boleh. Terus yang nomor 6, ikut bertanggung jawab terhadap kebersihan, keamanan, dan ketertiban kelas serta pemeliharaan sarana dan prasarana madrasah. Nomor 7, membaca Al-Quran dan berdoa di awal pelajaran serta mengakhiri. Nomor 8, saling menghargai, menghormati, dan saling menjaga kerukunan antar siswa. Terus nomor 9, membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar di kelas maupun di madrasah pada umumnya. Nomor 10, menjaga nama baik madrasah baik di dalam maupun di luar madrasah.
Nomor 11, menempatkan kendaraan di tempat yang telah disediakan dalam keadaan terkunci. Jadi bagi siswa maupun siswi yang teledor ataupun yang mengentengkan tidak mengunci sepeda motornya, bahkan ketinggalan kunci sepeda motornya di parkiran, kalau ada apa-apa ataupun kehilangan, itu bukan tanggung jawab sekolah. Terus nomor 12, wajib mengikuti ekstrakurikuler paling sedikit 1 kegiatan. 13, sholat duha dan zuhur berjemaah di masjid madrasah sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 14, memakai seragam madrasah sesuai ketentuan dengan rapi dan bersih. Jadi sudah ada jadwal dalam memakai seragam. Contoh, jika hari Jumat waktunya memakai batik, terus ada siswa yang memakai pakaian seragam pramuka, itu harus ada izin dari BK, harus meminta izin dari BK. Jika tidak ada, maka itu akan termasuk pelanggaran. Terus nomor 15, bagi kelas 10 diwajibkan menyelesaikan syarat kecakapan ibadah amaliyah atau SKIA sebelum naik ke kelas 11 dengan dipandu oleh guru sesuai petunjuk kepala madrasah. Itu kewajiban siswa dan siswi. Nah, sekarang untuk larangan bagi siswa dan siswi. Ini ada 13 poin larangannya. Yang pertama, meninggalkan kelas atau madrasah selama jam pelajaran berlangsung kecuali ada izin dari guru piket, guru BK, atau wali kelas. Jadi untuk siswa dan siswi tidak boleh keluar kelas maupun madrasah ketika proses belajar mengajar berlangsung, kecuali meskipun ada kepentingan ataupun sebagainya, kecuali ada izin dari BK. Jadinya harus minta izin terlebih dahulu ke BK maupun ke guru piket dan wali kelas itu. Terus yang kedua, membawa atau merokok dan sejenisnya di lingkungan atau di luar madrasah dalam keadaan berseragam. Jadi gak boleh membawa rokok ke kelas, tidak boleh membawa rokok ke sekolah, bahkan tidak boleh merokok meskipun di luar sekolah tapi dalam keadaan berseragam. Itu dilarang, tidak diperbolehkan kalau masih berseragam, karena itu masih membawa nama baik sekolah. Nomor 3, berkelahi dan menjadi penyebab di lingkungan atau di luar madrasah dalam keadaan berseragam. Meskipun berkelahi di luar sekolah itu tidak diperbolehkan, termasuk pelanggaran kalau masih dalam mengenakan seragam. Terus nomor 4, menjadi anggota perkumpulan anak nakal atau geng terlarang. Nomor 5, melakukan pelecehan seksual terhadap teman. Nomor 6, memakai perhiasan yang berlebihan serta berdandan yang tidak sesuai dengan kepribadian muslim atau muslimat. Contohnya bagi wanita, bagi para siswi itu tidak diperbolehkan memakai make up yang berlebihan. Contohnya memakai lipstick, memakai eyeliner, terus maskara, tidak diperbolehkan. Mungkin hanya diperbolehkan memakai bedak saja, seperti itu. Nomor 7, mengganggu jalannya pelajaran baik kelasnya maupun terhadap kelas lain. Tidak boleh mengganggu proses belajar mengajar baik di dalam kelas maupun di kelas lainnya, kelas sebelah. Terus nomor 8, berada atau bermain-main di tempat parkir kendaraan. Nomor 9, menerima surat atau tamu di lingkungan madrasah kecuali izin BK. Jadi
tidak boleh menerima surat dari siapapun yang dari orang luar kecuali tanpa seizin BK, harus mendapatkan izin dari BK, ataupun yang mengantarkan surat masuk ke kantor BK lalu nanti dari BK yang akan menyampaikan ke anaknya, seperti itu. Nomor 10, membeli makanan dan minuman di luar lingkungan madrasah. Nomor 11, membawa uang dan barang berharga lainnya secara berlebihan di lingkungan sekolah. Jadi membawa uang secukupnya aja, tidak boleh berlebihan, tidak boleh membawa banyak uang. Nomor 12, membawa senjata tajam dan sejenisnya. Tidak boleh membawa senjata tajam. Nanti kalian ada yang membawa pisau, pistol, tidak boleh. Nomor 13, membawa handphone atau HP. Tidak diperbolehkan membawa elektronik, termasuk handphone, termasuk laptop, kecuali memang ada izin atau keperluan dari mungkin dari guru mapelnya, mungkin itu tidak diperbolehkan membawa elektronik ke sekolah. Terus di sini hak-hak siswa. Hak-hak siswa itu ada 6 poin. Yang pertama itu mengikuti pelajaran selama tidak melakukan pelanggaran. Yang kedua, siswa mendapatkan perlakuan yang sama dengan siswa lainnya sepanjang tidak melanggar aturan tata tertib yang ada. Nomor 3, meminjam buku di perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nomor 4, bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam suatu mata pelajaran dapat mengajukan bimbingan belajar dengan surat dari orang tua kepada guru, kepada kepala madrasah atau kepada wakil kurikulum. Jadi bagi anak-anak, bagi siswa-siswi yang ingin mengajukan tambahan pelajaran, bisa nanti langsung konfirmasi ke guru, ke wali kelas, nanti mendapatkan surat dari kepala madrasah atau wakil kurikulum. Terus nomor 5, bagi siswa kelas 12 mengikuti bimbingan belajar persiapan ujian akhir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nomor 6, bimbingan khusus diberikan kepada siswa yang berprestasi pada semua jenjang atau tingkat. Itu hak-hak siswa dan siswi. Kemudian poin yang terakhir itu sanksi bagi siswa dan siswi. Sanksi di sini yaitu yang pertama itu berupa teguran atau nasihat. Terus sanksi kedua itu menulis surat pernyataan. Sanksi yang ketiga itu berupa panggilan orang tua. Sanksi keempat itu berupa skorsing. Terus sanksi kelima itu pengembalian siswa kepada orang tua berlaku pada siswa dengan pelanggaran. 1. Perkelahian yang melibat orang luar atau terlibat tawuran massal. Jadinya kalau sudah ada siswa maupun siswi melakukan perkelahian, itu sudah termasuk sanksi yang kelima, yaitu pengembalian kepada orang tua atau dikeluarkan. Terus yang B, hamil atau menghamili. Itu termasuk pelanggaran berat, pelanggaran yang terakhir. Terus yang C, terbukti terlibat penggunaan obat terlarang atau psikoterapi atau narkoba. Yang D, setelah jatuh sanksi-sanksi nomor 1, 2, 3, dan 4 tidak menunjukkan perubahan sikap yang lebih baik, maka itu akan termasuk pelanggaran yang nomor 5, yaitu pengembalian siswa kepada orang tua. Jadi kalau sudah teguran sudah, menulis surat pernyataan sudah, panggilan orang tua sudah, skorsing sudah, maka tapi anak ini tetap tidak ada perubahan, maka akan pengembalian siswa kepada orang tua atau dikeluarkan, seperti itu. Nah, di sini masing-masing pelanggaran itu
ada bobotnya masing-masing dan berbeda-beda bobotnya itu. Seperti contoh, tidak membawa buku atau peralatan sesuai atau peralatan belajar sesuai jadwal, itu bobotnya 2. Terus contoh lain, melawan guru atau karyawan madrasah, itu bobotnya 15. Terus berkelahi di madrasah atau di luar dengan berseragam madrasah, itu bobotnya 20. Berperilaku asusila atau pelecehan seksual, itu bobotnya 80. Terus hamil atau menghamili, itu bobotnya 100. Jadinya sudah ada bobotnya masing-masing dalam setiap jenis pelanggaran. Nah, di sini juga terdapat macam-macam pelanggaran, yaitu ada 3 ya. Yang pertama pelanggaran ringan, kedua pelanggaran sedang, dan yang ketiga pelanggaran berat. Yang termasuk pelanggaran ringan di sini yaitu 1 sampai 10, bobotnya itu 1 sampai 10, itu termasuk pelanggaran ringan dan sanksinya itu masih peringatan lisan dan mendapatkan pemahaman dari BK. Terus untuk pelanggaran sedang itu terdiri dari 2 bagian, yaitu bobot 11 sampai 30, itu sanksinya panggilan orang tua dan mendapatkan konseling individu dari BK. Untuk yang kedua, bobot 31 sampai 50, itu skorsing 3 hari di ruang BK dan mendapatkan bimbingan dan tugas dari BK selama 3 hari itu. Terus untuk pelanggaran berat juga ada 2 bagian. Yang pertama itu bobot 51 sampai 90, itu skorsing 3 hari di rumah dan mendapatkan bimbingan dari orang tua. Dan yang kedua itu bobot 100, itu dikembalikan ke orang tua atau dikeluarkan. Jadinya jangan sampai melanggar. Hati-hati, taati peraturan yang ada di Mandu Pamekasan. Mungkin cukup sekian tata tertib yang saya sampaikan. Mohon lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.